Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, untuk lebih fokus lagi, kita hilangkan semuanya. Tekan A di keyboard, kemudian delete. Selanjutnya kita masukkan UV sphere. Kita buat halus. Caranya klik kanan, shade smooth, dan kita tingkatkan kehalusannya lewat subdivision surface. Kita apply. Baik, sekarang kita materialisasi. Kita ubah timeline menuju shader editor. Klik new. Untuk melihat hasilnya, kita masuk ke material preview. Dengan begitu kita lihat kondisi pencahayaannya. Kita mulai dari warna. Warnanya kita buat hitam. Lalu metalik. Spekular kita tingkatkan sehingga terlihat sisi-sisinya. Untuk roughness, refleksinya kita atur lewat pola. Pola yang kita ambil di sini adalah noise texture. Kemudian noise texture ini akan diatur lewat color ramp. Nah sekarang color kita hubungkan ke roughness untuk mengatur refleksinya. Nah sekarang terlihat polanya. Kita akan membuat bahan ini kasar. Caranya kita kembali membutuhkan noise, klik noise lalu tekan shift D untuk duplikat. Begitu juga color ramp. Kita membutuhkan satu lagi node yang disebut dengan bump. Normal kita sambungkan ke normal, color kita sambungkan ke height, dan fade ke fade. Nah terlihat tonjolan-tonjolan. Dari tonjolan ini kita akan buat kasar, sesuatu yang kasar. Caranya kita tingkatkan scale di noise. Detailnya kita tingkatkan juga. Kemudian stringnya bisa kita turunkan. Ini tergantung kita mau seperti apa, bebas. Sekarang terlihat bahwasanya bahan asteroid ini seperti batu. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat pecahan-pecahan dari batu ini. Dengan itu kita akan mengaktifkan cell fracture. Kita masuk ke add-on. Kita klik di sini cell fracture. Di sini ada cell fracture, kita aktifkan. Kita klik tanda panah ini. Untuk melihat lokasinya ada di objek menu, lalu kita pilih quick effect. Oke, kita keluar objek menu, kita pilih quick effect, dan di sini ada cell fracture. Dan ini settingan dari cell fracture. Untuk pecahannya di sini saya pilih 250, bebas. Noise-nya saya pilih 5 aja. Kemudian random. Nanti pecahan-pecahan itu akan terkumpul banyak di sini. Agar supaya rapi, pecahan-pecahan tersebut akan dimasukkan dalam sebuah collection. Di sini collectionnya dinamakan dengan asteroid. Lalu tekan OK. Dan sekarang berproses. Nah ini adalah asteroid yang berjumlah sebanyak 250. Kita rapikan terlebih dahulu. Untuk sphere ini kita tidak nyalakan, sehingga yang terlihat sekarang adalah hanya pecahan-pecahannya saja. Selanjutnya kita pilih semua pecahan tersebut, dan kalau kita lihat semuanya terseleksi. Lalu kita masuk di sini
menggunakan individual origin, sehingga pusatnya ada di masing-masing pecahan. Karena semuanya sudah ada di masing-masing pecahan pusatnya, maka ketika kita scale kecil, ketika scale-nya kita kecilkan, maka akan terlihat seperti ini. Tekan S, kemudian kita kecilkan. Sekarang kita bisa melihat pecahan-pecahan tersebut. Berikutnya, sebelum kita memasukkan kamera, kita atur posisi yang kita inginkan. Di sini saya akan mengambil sudut pandang dari depan. Caranya tekan angka 1 pada numpad. Kemudian mundur ke belakang. Setelah itu kita masukkan kamera. Lalu kita tekan di dalam keyboard Alt Ctrl ditambah 0 pada numpad. Maka kamera berada tepat seperti sudut pandang yang kita inginkan. Selanjutnya kita pilih lagi semua ini, kita buat transformasinya random. Untuk merubah tingkat randomnya, kita bisa pilih random seed. Berikutnya kita buat animasi. Kita kembali ke kamera, sedikit mundur. Kita pilih salah satu saja. Untuk animasi, kita kembali ke timeline. Pada frame pertama, kita pilih rotasinya, yaitu X dan Y dalam kondisi 0. Berikutnya pada frame yang terakhir, kita tentukan 360. Kita tekan diamond ini, sehingga terlihat ada kotak diamond di sini dan di sini. Jika kita mainkan, maka ini sudah mulai berputar. Berikutnya, animasi pada satu potongan asteroid ini akan kita berlakukan kepada semua potongan. Caranya adalah kembali kita pilih objek dari sini. Selanjutnya Ctrl L. Ini adalah link dan yang kita pilih adalah animation data. Dengan demikian, maka semuanya sudah mendapatkan animasi seperti animasi di awal. Jika kita mainkan, sekarang terlihat semuanya berputar. Selanjutnya kita akan setting pencahayaan. Kita masuk ke render. Kita buat gelap. Nah, untuk pencahayaan ini kita butuhkan lampu. Kita pilih spot misalkan. Untuk mengaturnya kita masuk ke solid dulu biar gampang. Lalu kita masukkan empty. Tujuan empty adalah untuk menjadi target fokus dari lampu ini. Kita klik lampu, kemudian kita pilih constraint spot, lalu track to, dan kita pilih di sini empty. Otomatis akan selalu mengarah ke lampu. Kemudian dari sudut pandang kamera masuk ke render, kita akan lihat sejauh mana pencahayaannya. Maka masuk ke sini dan kita ambil angka yang besar. Kemudian kita bisa atur posisinya. Atau kalau dilihat dari sudut pandang kamera, ada yang perlu kita ambil cahayanya supaya terlihat lebih terang dikit. Caranya kita kembali ke solid, lalu kita duplikat, shift D, kemudian kita arahkan. Walaupun kita arahkan, tetap mengarah kepada empty karena tadi constraint-nya ke empty. Baru kemudian bisa kita atur sesuai yang kita inginkan.
Kita lihat kembali dari sudut pandang render dan masuk ke kamera. Warnanya bisa kita ganti agar terlihat variasi. Untuk langit kita akan buat ada bintang-bintang, maka kita kembali timeline, kita ubah menjadi shader editor. Lalu kita pilih environment texture dan kita ambil star Milky Way. Sekarang kita lihat bahwasanya asteroid ini seolah-olah ada di dalam angkasa. Kita setting kamera. Kemudian untuk pencahayaannya lagi kita tambahkan volume atau volumetric shader dan kita pilih principal volume. Oke. Kita kurangi. Selanjutnya kita tambahkan sedikit gas. Caranya principal volume ini kita duplikat, tekan shift D, density-nya kita buat 0. Untuk menggabungkan keduanya kita butuh mix shader. Sekarang kita butuh noise texture, ditambah lagi color ramp, kita arahkan ke density. Untuk mengurangi density-nya, warna putih ini kita kurangi ke arah hitam. Seandainya ini kita tingkatkan, maka akan tampilannya seperti ini, seperti asap. Namun kita kurangi tampilannya dengan cara mengurangi warna putih dan warnanya kita pilih bebas. Sebelum render kita pastikan dahulu hasilnya seperti apa dengan cara kita render image. Nah, ternyata di sini masih ada bulatan asteroid yang tadi menjadi awal. Kita hilangkan terlebih dahulu. Di sini kita bisa hilangkan atau kita tidak masukkan ke dalam render. Caranya kita pilih kamera ini, kemudian kita klik dinonaktifkan, begitu juga di sini. Sehingga nanti ketika kita render bulatan tadi sudah tidak ada lagi. Kemudian di sini kita pilih bloom supaya terlihat mengkilat. Lalu kita atur kilatannya. Kemudian volumetriknya juga kita atur. Semakin kecil pixelnya, semakin detail volumetriknya. Lalu kita gunakan volumetric shadow. Setelah itu baru kita buat animasi untuk kameranya. Untuk membuat animasi kamera, kita butuh layar yang lain. Ini untuk menggerakkan kameranya, dan ini untuk melihat hasilnya. Oke, kita atur frame pertama. Kita tekan huruf I. Nah, maka ini sudah. Pada frame terakhir, kita nyalakan ini untuk membuat animasi langsung. Kita lihat hasilnya. Jika dirasa sudah cukup, kita render. Di
sini saya menggunakan 25 frame per second. Kita simpan. Kita pilih FF Impact Video. Lalu di sini kita pilih H264 in MP4. Jadi encodingnya MP4, kodeknya H.264. Kemudian kita ke render dan kita pilih renderan.